Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda jin kiriman orang ketiga untuk memisahkanmu dengan mantan akan masuk, dan ini yang harus kamu lakukan, ya. Jadi ya, kita pernah membahas bahwa ada yang namanya sihir perpisahan atau sihir perceraian atau sihir tafrik, yang tujuannya adalah memisahkan antara suami istri, antara orang yang sudah akan menikah, dan seterusnya. Tujuannya macam-macam ya. Ada yang pengen memang sekedar melihat rumah tangga orang lain berantakan. Ada yang memang ingin menggantikan kedudukan dari suami dari si istri, ya, atau sebaliknya pengen menggantikan kedudukan sebagai istri, atau pengen mengambil calon suami orang, ya, atau calon istri orang, dan seterusnya. Nah, maka yang dilakukan biasanya adalah sihir tafrik. Masyarakat kita juga sering menyebutnya sebagai guna-guna, ya. Sebenarnya ketika sihir tafrik ini dilakukan, kan menggunakan bantuan dari jin atau dari setan, ya, yang dikirimkan kepada pasangan tadi. Kemudian ya, jin atau setan itu berusaha masuk ke dalam diri orang tersebut. Kalau tidak bisa masuk, dia biasanya berbisik ya. Tetapi tentu yang lebih kuat pengaruhnya atau dampaknya terhadap orang yang dikirim tadi adalah ketika jin atau setan tadi bisa masuk ke dalam diri orang tersebut, ya. Nah, sesungguhnya tandanya ketika jin-jin kiriman itu tadi atau setan-setan itu akan masuk ke dalam diri seseorang, itu bisa dilihat ada respons tubuh kita yang sebenarnya menunjukkan bahwa oh, ini ada setan yang mau masuk atau jin yang mau masuk. Cuman kita tidak menyadarinya karena memang tandanya amat sangat sederhana dan biasa kita temukan, ya. Nah, tandanya apa? Sebelum kita bahas lebih jauh ya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tandanya apa? Di dalam sebuah hadis dijelaskan, "Iza tashawwaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu." Bila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya, karena sesungguhnya setan akan masuk. Ya, jadi ketika orang menguap, itu adalah tanda ada setan atau jin yang akan masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, jadi ketika dikirim yang banyak tuh, orang menguap
itu kan biasa ya, alamiah. Tetapi kan ada sebabnya. Misal memang sudah larut malam, sudah waktunya orang tidur. Karena masih ada pekerjaan, harus begadang begitu. Nah, dia kemudian menguap, itu alamiah. Ya, dan tetap diajarkan untuk menutup mulut ya, agar setan yang ada di sekeliling tidak punya kesempatan untuk masuk. Tetapi ini misal masih dalam waktu orang beraktivitas. Misal baru jam 9 pagi. Seharusnya kan orang masih dalam keadaan segar bugar. Jam 9 pagi, kemudian tadi malam juga tidak begadang, tidurnya cukup ya, 6 sampai 8 jam tidur istirahat. Pagi juga sudah sarapan, tetapi terus menguap. Ya, menguap begitu. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa ada begitu banyak jin-jin yang ada di sekitar kita dan berusaha untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pintunya melalui mulut ketika manusia menguap ya. Jadi ketika manusia menguap itu kan dia menarik udara yang ada di sekitarnya. Nah, itu jin-jin memang sudah memposisikan diri ya. Posisinya sudah ada di sekeliling kita nih. Nah, dan dia belum bisa masuk karena kita mungkin rajin berdoa ya, dan seterusnya. Maka ketika manusia menguap dan lupa untuk menutup mulutnya, maka pada saat itulah menguap, kita menarik udara, dia akan tertarik atau masuk secara alamiah. Dia cuma memposisikan dirinya sedekat mungkin ya, agar ketika kita menguap, dia bisa ikut masuk secara langsung. Nah, dia cuman mengkondisikan manusia itu agar menguap ya, dengan membuat manusia itu atau membisikkan manusia itu merasa lelah, merasa capek dan seterusnya tadi. Ya. Nah, jadi itu satu tanda ketika ada begitu banyak jin yang berusaha masuk ke tubuh kita. Ya, salah satunya ya tentu, kalau banyak tentu melalui kiriman-kiriman ya. Dan itulah fungsinya kenapa guru-guru kita ya, setiap ada yang menguap selalu mengajarkan agar menutup mulut. Selain etika, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi dengan cara yang sebenarnya sangat sederhana ya, menutup mulut itu adalah cara yang paling efektif untuk membentengi diri agar tidak bisa dimasuki oleh jin dan setan-setan yang ada di sekeliling kita ya. Nah, semoga kita tidak termasuk orang yang suka menguap ya. Kalaupun saat ini misal kok jadi lemes, mudah ngantuk, menguap terus, nah maka itu solusi ya. Jadi ketika menguap, jangan lupa untuk menutup mulut kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.